Sementara itu, anak buah Hosin mengatakan pada Mionichi kalau Oda juga punya kunci iblis. Namun kamu tak akan bisa melawannya karena Oda sangat pintar dan kamu akan kalah. Jadi lebih baik kamu melawan seorang penyanyi wanita yang lagi naik daun bernama Yukari, yang sangat cantik dan juga montok aduhai sekali. Dimana semenjak punya kunci itu, Yukari semakin terkenal. Dan di sini Yukari sangat terkejut melihat Mionichi menunjukkan kunci iblisnya, sehingga Yukari yang takut langsung pergi. Namun ternyata di sana juga sudah ada Senya yang juga berniat untuk merebut kuncinya. Tak lama Mionichi datang sehingga Senya pun merubah targetnya. Yang tadinya Yukari sekarang menjadi Mionichi. Pagi harinya Yuki mengirimkan sebuah video pada Oda, di mana Mionichi sudah menjadi gila dan membuang uangnya dari atas gedung. Mionichi mengatakan kalau sekarang semua asetnya telah dipindahkan kepada Senya. Itu artinya Senya telah berhasil merebut kunci iblis Mionichi, termasuk dengan semua asetnya. Kemudian Oda pun langsung menelepon Senya untuk bertanya apa yang telah kamu lakukan pada Mionichi. Dengan santainya, Senya bilang kalau dia akan mengatakan semuanya asalkan Oda bermain game Akuma dengannya. Dan Senya akan menunggu Oda di bekas kantor milik ayah Oda. Tanpa pikir panjang, Oda pun langsung pergi dan bertemu dengan Saito. Di mana Saito sudah tahu tentang video Mionichi. Oleh karena itu, Saito pun akan ikut dengan Oda untuk bertemu dengan Senya. Tak lama mereka pun sampai dan disambut dengan goyangan dari Yukari yang sangat mantap sekali. Yukari mengatakan awalnya Mionichi mengincar kunci iblisnya, namun Senya datang untuk menolongnya. Namun meskipun begitu, Yukari terpaksa ikut dengan Senya agar kuncinya tidak diambil oleh Senya. Oda pun meminta pada Senya untuk mengembalikan semua aset milik Mionichi dalam game Akuma. Tentu saja Senya senang dan langsung menancapkan kuncinya untuk memanggil iblis Gado. Tanpa banyak bicara, Gado meminta pada Senya untuk mengatakan apa permintaan yang kamu inginkan dalam game kali ini. Senya bilang kalau dia hanya ingin semua informasi tentang kunci iblis dari Teruasa Oda. Gado pun menerima permintaannya. Lanjut ke Oda. Oda mengatakan kalau dia juga hanya ingin semua informasi tentang kunci iblis dan juga Hosin. Permintaan pun diterima oleh Gado. Namun Senya meminta permintaan lain, di mana jika dia menang maka Oda harus melakukan 3 hal untuknya. Gado pun sangat senang dan mengatakan nah ini baru mengedankan sekali. Lanjut mereka pun mengucap sumpah dalam bahasa iblis. Game kali ini bernama 51, di mana dalam game ini akan menggunakan 15 kartu, yaitu 3 kartu wajik, 3 kartu skop, 3 kartu hati, 3 kartu keriting, dan 3 kartu iblis. Jadi totalnya ada 15 kartu. Salah satu dari kartu akan menghitam, dan pemain harus menebak kartu yang hitam itu. Di awal game, para pemain akan dibagi 3 kartu, untuk memudahkan para pemain menebak kartu hitam itu. Apakah kartu wajik, kartu skop, kartu hati, kartu keriting, atau kartu iblis? Dan yang berhasil menebak kartu hitam itu akan mendapat 1 poin. Yang pertama dapat 3 poin akan menjadi pemenang. Oda pun berkata dalam hatinya, ada 5 jenis kartu, jadi peluang menebak 25%. Namun seiring game berjalan, peluang untuk menebak kartunya akan semakin besar. Gado pun bilang para pemain boleh menunjukkan kartunya sebanyak mungkin. Namun tentu saja hal itu akan membuat lawan dapat menebak kartu hitam itu lebih mudah. Dan pemain yang menunjukkan kartunya akan diganti dengan kartu yang baru, sesuai dengan jumlah kartu yang sama. Misalnya jika membuka 3 kartu maka akan diganti dengan 3 kartu. Intinya mereka harus menebak kartu hitam itu dengan jumlah kartu yang telah terbuka. Game pertama pun dimulai. Gado membagikan 3 kartu pada mereka dan memisahkan kartu hitam untuk mereka tebak.
Di sini Oda punya 2 kartu wajik dan 1 kartu hati. Oda pun berkata dalam hatinya kalau sekarang dirinya dapat menggunakan kekuatan untuk menghentikan waktu. Namun tentu Senya juga dapat menggunakan kekuatannya. Tapi masalahnya Oda belum tahu kekuatan apa yang Senya punya dan kapan akan menggunakan kekuatannya. Gado bertanya pada Senya berapa kartu yang akan kamu buka. Senya bilang kalau dia tak akan membukanya karena sudah tahu jawabannya. Di mana kartu hitam itu adalah kartu keriting. Dan ternyata jawaban Senya salah. Oda berkata dalam hatinya kartu keriting sudah tersingkir. Jadi hanya tinggal hati, skop wajik dan juga kartu iblis. Peluang untuk menebak pun meningkat jadi 25%. Tapi kenapa Senya tidak ingin menunjukkan kartunya? Apa mungkin sengaja untuk menjebaknya? Atau mungkin juga dia punya 3 kartu yang sama? Untuk memastikannya Oda pun menunjukkan semua kartunya dan mendapat kartu yang baru yaitu keriting, wajik dan juga skop. Hal itu membuat Oda semakin yakin kalau Senya punya 3 kartu yang sama, yaitu kartu iblis. Jadi nggak mungkin kartu hitam itu kartu iblis. Sekarang 3 kartu wajik ada pada Oda termasuk yang telah dibuka. Jadi nggak mungkin kartu hitam itu kartu wajik. Sehingga jawaban yang benar mungkin hati atau skop. Artinya peluang Oda meningkat menjadi 50%. Gado pun meminta pada Oda untuk menebaknya. Dengan percaya diri Oda pun bilang kartu hitam itu adalah kartu skop. Oda Teruasa, kotae wo iie. Kotae wa sekai da. Namun ternyata jawaban Oda salah. Hal itu membuat Saito merasa kesal. Dan Oda berkata dalam hatinya kalau Senya akan mengatakan kartu hati. Gado pun menyuruh pada Senya untuk menebak. Awalnya Senya mengatakan kartu hati. Namun Senya merubahnya dan menebak kartu iblis. Dan ya, jawaban dari Senya ternyata benar. Tentu Oda sangat terkejut karena dia mengira semua kartu iblis ada pada Senya. Alhasil 1 poin untuk Senya. Dan babak kedua pun dimulai. Oda meminjam buku dan pulpen milik Saito. Dikarenakan game ini tentang peluang, jadi Oda harus membuat perhitungan yang matang sebelum menebak kartunya. Di mana Oda akan menggunakan kekuatan iblisnya menghentikan waktu selama 1 menit untuk menempelkan kartunya. Kemudian Oda membuka semua kartunya untuk mendapatkan kartu yang baru. Dengan begitu meskipun kartu Oda telah dibuka, namun Senya tak akan tahu tentang kartunya karena Oda telah menggunakan kekuatan iblisnya. Oda pun mendapatkan 3 kartu yang baru dan menuliskan sesuatu di buku untuk dibaca oleh Saito. Kemudian Oda menebak kartu hitam itu adalah kartu skop. Namun ternyata jawaban Oda salah tapi Oda tetap santai. Dan Gado meminta pada Senya untuk menebak kartunya. Namun Senya membuka semua kartunya. Dan Oda melihat kalau kartunya hati, wajik, dan iblis. Senya pun mendapat 3 kartu baru, 2 skop dan 1 hati. Senya mengatakan kalau Oda telah membuat kesalahan. Karena kartu yang Oda tempelkan pasti semuanya kartu keriting. Dan sialnya Saito yang panik malah mengatakan, kenapa kamu bisa tahu dengan kartunya? Dan menebak kartu hitam itu adalah kartu iblis. Namun ternyata jawaban Senya salah. Dan setelah 1 menit Oda pun membuka kartu yang tadi. Dan ternyata ketiganya bukanlah kartu keriting, tapi kartu skop, keriting, dan juga iblis. Hal itu membuat Senya kembali terkejut. Dan bertanya pada Saito kenapa kamu mengatakan seolah kartunya adalah keriting. Saito mengatakan itu semua perintah dari Oda. Di mana Oda meminta pada Saito untuk berpura-pura jika Senya mengatakan kartunya sama. Yukari yang melihat Oda sangat kagum karena telah merencanakan semuanya dengan matang. Oda pun mengatakan karena Senya telah menebak kartu iblis. Sekarang Aing tahu kalau kamu punya 2 kartu hati. Jadi jawaban Aing adalah kartu wajik. Dan tentu saja jawaban Oda benar. Yukari pun semakin kelepek-kelepek pada Oda dan mulai jatuh cinta pada Oda. Senya mengatakan kalau Aing semakin bersemangat karena Oda pemain yang hebat.
Sementara Yuki dan Ryuken tak bisa masuk ke dalam karena tempat itu telah disegel oleh Gado. Yukari. Babak ketiga pun dimulai. Senya menyuruh Yukari untuk mengambilkan tasnya, di mana Senya menandai semua kartunya. Kemudian membuka kartunya yaitu keriting, wajik, dan hati. Senya pun mendapat kartu baru dan langsung menandai kartunya. Dengan cara itu Senya akan tahu kartu apa yang Oda punya. Gado meminta pada Senya untuk menebak kartunya. Senya mengatakan kartunya adalah kartu hati. Namun jawaban Senya ternyata salah. Oda pun membuka semua kartunya, 2 skop dan 1 wajik, dan mendapat 3 kartu baru. Oda pun bilang pada Senya, jadi kamu juga melakukan hal yang sama pada kartunya. Dan ternyata Oda sudah lebih dulu menandai kartunya dengan sebuah titik yang berbeda. Tentu Senya sangat terkejut. Oda pun bilang pada babak kedua Aing telah menandai kartunya. Dan Oda mengatakan kartu hitam itu adalah kartu keriting. Alhasil Oda pun unggul 1 poin dari Senya. Senya mengakui kalau Oda lawan terhebat yang pernah dia lawan. Itulah sebabnya Senya semakin bersemangat untuk mengalahkan Oda. Babak keempat pun dimulai, di mana Oda semakin barbar dengan mencoret kartunya kemudian membukanya. Yukari dan Senya pun sangat terkejut saat melihat kartunya. Senya bilang lagi-lagi kamu selangkah lebih maju dari Aing. Oda pun mendapat kartu baru yang telah ditandai oleh Senya. Dan Gado menyuruh pada Oda untuk menebaknya. Oda pun mengatakan kartu hati. Namun ternyata jawaban Oda salah. Gado bertanya pada Senya berapa kartu yang ingin kamu buka. Senya pun membuka semua kartunya. Dan ternyata kartu itu juga telah dicoret oleh Senya. Namun Oda tetap tenang. Karena Oda sangat yakin kartu itu 1 skop dan 2 wajik. Senya pun mendapat kartu yang baru. Namun mereka berdua sudah saling tahu kartu apa yang mereka punya. Tentu saja dengan melihat tandanya. Sehingga Senya menebak kartunya kartu skop. Dalam hati Oda bilang jawaban Senya akan salah. Dan Saito juga sangat yakin kartunya kartu iblis. Awalnya Senya mengatakan kartu itu kartu skop. Namun kampretnya Senya pun tak jadi menjawab kartu skop. Tentu hal itu membuat Gado marah pada Senya. Senya mengatakan kalau dia mendapat tanda kedua di kartunya. Di mana Oda membuat tanda hitam yang lain pada bagian tengah kartunya. Dan Senya pun akan tahu kartunya apa saat menggunakan lampu ultraviolet. Hal itu membuat Saito mulai panik. Dan Senya mengatakan kartu itu adalah kartu iblis. Jawaban Senya pun benar dan poin menjadi 2 sama. Dan sekarang waktunya babak final. Babak yang akan menentukan nasib mereka. Dalam hati Oda berkata dari tanda yang telah Aing buat. 1 kartu adalah hati. Namun 2 kartu lagi Oda tidak tahu. Karena tanda yang Oda buat telah Senya tutupi. Senya membuka 2 kartu yang semuanya sudah hitam. Senya pun yang mendapat kartu baru langsung tersenyum. Namun Oda tahu kartu baru yang Senya punya adalah kartu hati. Karena di kartu itu tak ada tanda dari Oda ataupun Senya. Senya pun mengatakan akan menggunakan kekuatan iblisnya yang dapat menerawang apapun. Dan Senya dapat melihat kartu Oda 2 wajik dan 1 keriting. Sehingga Senya pun menebak kartu itu adalah kartu skop. Namun ternyata jawaban Senya salah. Oda pun membuka semua kartunya yang telah dicoret dan mendapat kartu baru, yaitu 2 iblis dan 1 keriting yang telah dicoret. Namun dari tandanya kartu itu kartu wajik. Dan total semua kartu yang Oda tahu ada 9 kartu. Jadi kemungkinan besar kartu hitam itu adalah kartu iblis atau kartu keriting. Oda pun tak yakin dengan kekuatan Senya dan mungkin sengaja untuk menjebaknya. Karena jika Senya punya kekuatan untuk menerawang, maka sebelumnya jawaban Senya akan benar. Apa mungkin saja Senya sengaja melakukannya agar Oda kehilangan fokusnya. Atau mungkin juga 2 kartu yang Senya buka ada tanda lain. Kemudian Oda akan melihat tas milik Senya dan menyuruh pada Saito untuk mengambilnya. Di sini Oda pun menemukan senter ultraviolet dan berkata kalau Aing sudah menang. Kemudian menggunakan senter itu ke arah kartunya dan menemukan di kartu itu ada tulisan iblis dan keriting.
Gado pun menyuruh pada Oda untuk menebak apa kartunya. Dengan penuh percaya diri Oda mengatakan kartu hitam itu kartu keriting. Oda Terasa yo. Club da. Fusekai da. Dan ya, tanpa diduga ternyata jawaban Oda salah. Tentu Oda pun merasa tidak percaya, sedangkan Senya tertawa puas dan bilang kalau Oda akan tahu triknya, sehingga Senya hanya menggunakan sebuah trik murahan, di mana dua kartu yang Oda center ternyata dua keriting. Oda pun hanya terdiam dan merasa kalau dia sudah kalah, karena Senya menebak kartu iblis. Akuma. Dan tentu saja jawaban Senya benar. Gado pun mengatakan kalau Senya pemenang dalam game kali ini. Sehingga Oda pun merasa sangat kesal karena telah gagal merebut perusahaan milik ayahnya. Senya bilang kalau kamu lawan terhebat yang pernah Aing hadapi. Gado pun merasa terhibur dengan game kali ini dan ada hutang yang harus dibayar. Tak lama Yuki dan Ryuken datang. Senya bilang kalau hutang harus dibayar dan Oda pun menyerahkan semua kuncinya. Dengan berat hati, Saito bilang kalau Oda sudah kalah. Dan Oda pun menjelaskan semua informasi tentang kunci iblis. Bukan hanya itu saja, Senya juga punya 3 permintaan. Apapun yang Senya katakan maka Oda harus patuh padanya. Saito sangat panik karena takutnya Senya akan mengambil nyawa Oda. Namun ternyata permintaan pertama dari Senya ingin Oda jadi sahabatnya. Dan permintaan yang kedua Senya menyuruh pada Oda untuk berputar saja. Dan untuk permintaan yang ketiga akan Senya gunakan nanti. Sekarang Senya pun sudah mengumpulkan 10 kunci iblis dan akan mengambil kunci iblis milik Yukari. Namun ternyata diam-diam Yukari telah pergi, di mana Yukari malah asik live streaming. Yukari mengatakan kalau dia sudah paham untuk menggunakan kunci ini dan hanya perlu mencari orang bodoh pemegang kunci iblis untuk merebut kuncinya. Sementara Yuki memohon pada Senya untuk mengembalikan kunci itu pada Oda. Karena hanya dengan kunci itu, Oda dapat mencari orang yang telah membunuh ayahnya. Dikarenakan Senya juga bernasib sama dengan Oda, di mana kedua orang tuanya telah dihabisi oleh perampok. Senya mengatakan kalau Oda takkan bisa untuk mengalahkan Hoshin karena dia sangat kuat dan berniat akan menguasai dunia dengan mengumpulkan 99 kunci iblis. Oda pun mengatakan bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mengalahkan Hoshin. Karena tujuan dari Oda hanya untuk balas dendam pada Hoshin dengan menghancurkan impiannya untuk menguasai dunia ini. Dan ternyata Senya pun setuju dan mengembalikan kunci iblis milik Oda, di mana mulai sekarang mereka berdua akan bekerja sama untuk mengalahkan Hoshin. Senya pun menuliskan sebuah organisasi milik Hoshin bernama Gangnir. Sementara itu, anak buah Hoshin mengatakan kalau pasukan kita telah melewati perbatasan Amerika Selatan. Dan ini semua berkat kunci iblisnya, di mana Hoshin sedang merencanakan sesuatu yang sangat amat mengedankan sekali. Namun Hoshin membutuhkan 99 kunci iblis agar semua rencananya berjalan dengan lancar. Oda bertanya pada Senya Gangnir itu sebenarnya organisasi apa. Senya mengatakan hal aneh banyak terjadi belakangan ini, seperti para politikus, pejabat tinggi, polisi, ahli bela diri, dan para menteri yang korupsi telah dihabisi oleh Gangnir. Dan mungkin saja Gangnir juga yang telah menciptakan game Akuma, yang ingin para pemegang kunci saling bertarung hanya demi kesenangan saja. Besok harinya Yuki meminta pada Orochi untuk mencari tahu tentang Gangnir. Tapi Orochi tak dapat menemukan informasi tentang Gangnir, dikarenakan sangat amat rahasia. Tak lama Oda datang dan mengatakan kalau dia telah mendapat informasi terbaru tentang kunci iblis dan semuanya ada di flashdisk ini. Tak lama Senya datang, namun Saito yang tidak suka pada Senya langsung pergi.
火を3本集めると浮かび上がる数字。 Di sini Yuki mendapat informasi terbaru tentang kunci iblis dengan melihat angka-angka yang ada pada kunci itu, di mana setiap kunci punya angka yang berbeda. Dan Yuki pun dapat mengetahui lokasi kunci itu dengan melacak angkanya. Oda pun mulai paham kenapa Hoshin dapat melacak semua kunci iblis yang ada di luar sana. Dan mereka pun melihat pemegang kunci iblis yang lain ada di dekat mereka, sehingga Oda pun langsung pergi untuk menyusulnya. Namun ternyata pemegang kunci iblis itu datang ke tempat mereka, yaitu anak buah dari Hoshin bernama Nagakute, anggota dari Gangnir. Anata ga Oda Teruasa desu ka? Gungnir no Nagakute to moshimasu. Tentu saja tujuan Nagakute datang ke sini untuk menantang Oda bermain game Akuma. Oda mengatakan kalau Aing sudah menunggu momen ini untuk balas dendam pada Hoshin. Dan Oda pun menerima tantangan dari Nagakute. Namun ternyata yang keluar kali ini bukanlah iblis Gado, tapi iblis burung hantu bernama Korja. Dan Oda yang melihatnya sangat terkejut, karena Korja lebih santai dan lemah lembut, tidak seperti iblis Gado yang sangat kasar. Namun di sini Nagakute sangat sombong dengan menantang mereka bertiga untuk melawannya. Korja meminta pada Nagakute untuk mengatakan apa yang kamu inginkan dari Oda. Nagakute meminta agar Oda bersumpah tak lagi mengganggu organisasi Gangnir dan harus patuh pada Hoshin. Sementara Oda meminta agar Nagakute mengatakan semua informasi tentang Gangnir dan juga kunci iblis. Korja pun menerima permintaan mereka berdua. Dan sekarang meminta pada mereka untuk bersumpah atas nama iblis. Di mana game kali ini bernama Kontes 100. Senya yang penasaran dengan pion itu malah mengambilnya. Yuki pun meminta pada Senya untuk mengembalikannya, namun Senya menolaknya, yang membuat pion itu jatuh dan hancur. Namun Korja yang sabar tidak marah sama sekali dan mengatakan kalau pionnya tak akan bisa digunakan lagi. Sehingga Korja pun menggantinya dengan yang baru. Senya mengatakan pada Yuki untung saja Korja sangat sabar. Korja bilang jangan samakan saya dengan iblis Gado yang suka murang-maring. Korja pun mulai menjelaskan gamenya, di mana para pemain akan merebutkan 100 koin emas dan setiap babak jumlah koin yang didapat akan berbeda. Kemudian para pemain akan memilih pion itu untuk diadu domba, di mana pion itu ada yang terkuat sampai terlemah sesuai dengan urutan. Ada raja, jenderal, kesatria, tentara, dan yang terlemah ada rakyat jelata. Namun jangan salah, raja juga dapat dikalahkan oleh rakyat jelata, dan pion itu hanya dapat digunakan satu kali saja. Para pemain harus memilih pion dan menaruhnya di atas arena untuk diadu domba. Pemain pun tidak akan tahu lawannya akan menggunakan pion yang mana. Jadi para pemain harus pintar untuk memilih pionnya. Dan ada sebuah senjata yang terakhir, di mana pemain dapat menggunakan batu kristal untuk menaikkan level dari pion itu. Misalnya jika kalian menggunakan batu kristal pada kesatria, maka levelnya akan setara dengan jenderal. Namun batu itu hanya dapat digunakan satu kali saja. Dan jika imbang maka koin emas akan terbuang. Dan jika dalam 5 babak koin emas kalian sama, maka pemenangnya akan ditentukan dengan yang masih punya batu kristal. Dan jika kedua batunya telah terpakai, maka gamenya akan diulang dari awal. Oda bertanya bagaimana jika batu kristalnya digunakan pada raja. Korja pun bilang akan menjadi raja level 2. Dan untuk mengalahkannya maka harus menggunakan batu kristal juga. Babak pertama pun dimulai, di mana koin emas yang akan mereka perebutkan hanya berjumlah 7 koin saja. Jadi pilih pion kalian dan simpan di depan arena. Oda berpikir, jika menggunakan pion lebih kuat dengan jumlah koin yang sedikit maka akan rugi. Jadi Oda akan menggunakan pion yang lemah. Korja menyuruh pada mereka untuk menyimpan pionnya sekarang juga. Dan ternyata kedua pemain menggunakan pion prajurit. Kemudian Korja menawarkan pada mereka untuk menggunakan batu kristalnya dengan memasukkannya ke dalam lubang arena.
Namun ternyata kedua pionnya hancur. Itu artinya mereka tidak menggunakan batu kristalnya, sehingga babak pertama pun tak ada yang menang. Sekarang jumlah koin emas yang ada tinggal 93 koin lagi. Babak kedua pun dimulai, dan jumlah koin emasnya sebesar 42 koin. Oda pun berpikir di babak ini harus menang, karena jumlah koin emasnya sangat besar. Dan jika menang maka peluang untuk mengalahkan Nagakute akan lebih mudah. Korja pun menyuruh pada mereka untuk menaruh pionnya. Oda berniat akan menggunakan pion sang raja. Namun jika lawan menggunakan pion yang sama, lebih baik Aing menggunakan pion rakyat saja. Dan jika lawan juga menggunakan pion rakyat, maka Aing harus menggunakan pion jenderal, asalkan jangan pion kesatria. Pokoknya Aing punya 3 pilihan, namun peluang menangnya 1:3. Intinya Oda tak boleh menggunakan pion raja ataupun pion rakyat. Dan yang lebih aman, Oda boleh menggunakan pion jenderal. Meskipun hasilnya mungkin akan imbang, tapi Oda harus menang di babak yang ketiga. Nagakute menawarkan untuk bermain imbang kembali dengan menggunakan batu kristalnya dan memasang pion kesatria. Kemudian menentukan pemenangnya di babak yang ketiga. Namun Oda tak akan tertipu dan mengatakan mungkin saja kamu sengaja mengatakan hal itu untuk menipu Aing. Nagakute pun bilang gini aja lur, jika kamu setuju maka Aing akan tunjukkan pionnya sebelum disimpan dalam arena. Dan Oda juga harus menunjukkan pionnya. Gimana, adil kan? Oda pun menjadi bingung, karena dia tak tahu kekuatan kunci iblis dari Nagakute. Jadi Oda harus tetap waspada. Melihat hal itu, Senya malah kesal karena mereka hanya ngebacot saja. Yuki pun menggampar Senya dan menyuruh untuk diam, karena Oda sedang berpikir untuk menang dalam game ini. Namun Senya malah senang dan memegang tangan Yuki. Tentu saja Yuki pun semakin kesal. Oda berpikir 42 koin emas itu sangat banyak, dan bagaimanapun caranya harus menang. Tujuan Nagakute memancing Oda untuk menggunakan pion kesatria, kemudian mengalahkan Oda dengan menggunakan pion raja atau jenderal. Namun kecil kemungkinan Nagakute akan menggunakan pion raja, dan pasti akan menggunakan pion jenderal. Oda pun setuju dengan usulan Nagakute untuk bermain imbang, dan mereka menunjukkan pionnya, kemudian meletakkannya dalam arena. Korja pun memastikan kedua pion itu adalah kesatria. Namun Oda berpikir mungkin saja Nagakute telah menggunakan kekuatan kunci iblisnya. Korja menawarkan jika ingin menggunakan batu kristal silakan masukkan ke dalam lubang. Oda pun semakin bingung dan meletakkan tangannya di atas lubang arena. Dan terdengar suara batu kristalnya. Namun anehnya saat pion itu saling adu domba, kedua pionnya malah hancur. Padahal seharusnya Oda yang menang, karena Oda telah menggunakan batu kristalnya. Alhasil babak kedua pun kembali imbang. Yuki mengatakan apa mungkin Nagakute juga menggunakan batu kristalnya. Namun ternyata Nagakute tidak menggunakannya. Senya pun sadar bahwa Nagakute telah menggunakan kekuatan kunci iblisnya. Nagakute pun bilang memang benar. Aku telah menggunakan kekuatan kunci iblisnya yang bernama kambing hitam, di mana Nagakute dapat merubah benda sesuka hatinya. Yang ternyata pion kesatria itu adalah pion jenderal. Nagakute merasa senang karena Oda telah terpancing dalam jebakannya. Dan sekarang Nagakute akan unggul karena Oda tak punya lagi batu kristalnya. Yuki sangat yakin kalau Oda akan menang karena masih punya pion yang kuat. Namun Oda hanya terdiam karena peluang untuk menang sangat kecil, bahkan mustahil. Korja pun memulai game yang ketiga dengan sisa 51 koin emas lagi. Dan yang akan mereka rebutkan di babak ketiga ini 30 koin emas. Di akhir babak akan tersisa 21 koin emas. Artinya siapapun yang mendapatkan 30 koin di babak ini, maka dialah yang akan menjadi pemenang dalam game kali ini. Nagakute pun sangat amat yakin kalau dia akan menang dan akan menjadikan Oda sebagai budaknya. Oda pun hanya diam karena tak ada lagi yang dapat dia lakukan. Korja pun menyuruh pada mereka untuk menaruh pionnya. Nagakute berniat akan menggunakan pion raja dan juga batu kristalnya, yang akan membuat pion rajanya semakin kuat. Dan dapat dipastikan tak ada pion milik Oda yang dapat mengalahkannya, yang artinya Nagakute akan menang.
Dan benar saja, Nagakute semakin yakin karena Oda malah memasang pion rakyat jelata. Korja pun kembali menawarkan untuk memasang batu kristalnya. Tentu saja tanpa banyak bicara, Nagakute langsung menaruh batu kristalnya. Checkmate da. Dan tanpa diduga, ternyata batu kristal milik Oda masih ada. Dan Oda pun langsung menggunakannya. Alhasil Oda pun dapat mengalahkan Nagakute. Karena Raja level 2 akan kalah dengan rakyat jelata level 2. Level 2のキングとレベル2のコモン。バカな。Korja pun menobatkan Oda sebagai pemenangnya. Namun tentu saja Nagakute tidak terima dan sangat kesal. Karena sudah jelas Oda telah menggunakan batu kristalnya pada babak kedua. Dengan santainya Oda pun bilang, kalau batu yang Aing masukkan adalah pelembab bibir milik Senya, agar kamu berpikir kalau Aing telah menggunakan batu kristalnya. Dan ternyata Korja pun tidak melarangnya. Nagakute kembali protes. Lantas kenapa di babak kedua pionnya sama-sama hancur? Padahal seharusnya pion jenderal milik Nagakute yang menang melawan pion kesatria milik Oda tanpa menggunakan batu kristalnya. Oda bilang kalau dia juga menggunakan hal yang sama dengan Nagakute, namun dengan cara manual. Karena ternyata pion kesatria milik Oda adalah pion jenderal sama dengan Nagakute. Namun dengan pintarnya Oda telah menukar mahkotanya dengan menggunakan mahkota kesatria. Tentu hal itu membuat Nagakute semakin marah. Dan ternyata sebelumnya Oda menyuruh pada Yuki untuk memberikan pion jenderal dan kesatria pada Senya, karena Senya pun akan paham apa maksudnya. Dan setelah menukar mahkotanya, Senya dan Yuki pun berpura-pura bertengkar agar Senya dapat memberikan pion itu lagi pada Yuki. Dan ternyata cara itu pun berhasil untuk menipu Nagakute. Nagakute yang tahu akan hal itu hanya pasrah dan tak menyangka akan kalah melawan Oda. Korja pun mengatakan kalau gamenya sangat amat menghibur. Dan karena Oda telah menang, Korja pun pamit untuk pergi. Anata no make desu. Oda pun mengambil kunci milik Nagakute dan meminta untuk menjelaskan semua informasi tentang Gungnir dan Hoshin. Namun tiba-tiba saja Nagakute terdiam dan malah bicara menggunakan bahasa iblis. Kalau hutang harus dibayar dan malah hilang ingatan. Kasarishi. Senya bilang mungkin saja Nagakute telah membuat sumpah dengan Hoshin, di mana jika Nagakute kalah dalam game Akuma melawan Oda, maka Nagakute akan hilang ingatan, agar dia tidak mengatakan apapun pada Oda tentang Gungnir dan juga Hoshin. Besok harinya, Senya mengatakan kalau Yukari semakin terkenal berkat kunci iblisnya. Namun tak lama, Oda mendapat sebuah pesan, dan saat membukanya ternyata itu sebuah undangan turnamen game Akuma dari Gungnir untuk Oda, di mana semua pemegang kunci iblis akan bertanding di tempat yang telah disiapkan oleh Gungnir. Senya mengatakan mungkin ini sebuah jebakan dari Gungnir untuk Oda. Namun tentu saja Oda pun tidak takut sama sekali dan akan ikut dalam turnamen itu untuk balas dendam pada Hoshin. Sementara itu ketika Saito akan pulang, tanpa sengaja dia pun malah menyenggol para preman. Tentu hal itu membuat mereka sangat marah dan langsung menghajar Saito. Namun tak lama tiba-tiba saja ada sebuah kunci iblis yang jatuh tepat di hadapan Saito. Di lain sisi, Oda telah sampai di tempat penjemputan untuk pergi ke tempat turnamen game Akuma. Dan di sini Oda disuruh untuk minum arak Bali sampai tidak sadarkan diri. Pagi harinya Oda pun tersadar dalam sebuah kantong mayat dan sudah ada di sebuah hutan seorang diri. Dan dengan begitu episode pun bersambung lur. Ending yang sangat mengigahkan.